Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,04%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat dia terkoreksi tipis sebesar 0,28% di angka 22.872. Berarti kembali lagi daily close di bawah dari 23.000 ya. Udah hari kedua nih. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi tipis sebesar 0,01% di angka 1627. Sementara untuk BNB dia meningkat tipis sebesar 0,10% di angka 326 USD. Lalu XRP dia terkoreksi sebesar 0,78% di angka 39 sen. Untuk Cardano dia terkoreksi signifikan sebesar 1,82% dalam 24 jam terakhir dan sekarang ada di angka 38 sen. Sementara untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 1,26% di angka 9 sen. Dan Polygon Matic ini aneh sendiri, dia meningkat signifikan sebesar 1,6% di angka 1,22 USD. Ya, ini lumayan signifikan. Jadi overall kita bisa lihat kecenderungannya koreksi ya. Paling ada beberapa alt seperti BNB, lalu Polygon paling ya, yang di top 10 yang bisa ada peningkatan. Tapi terutama Polygon lah yang lumayan besar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kita kemarin, hari ini tidak yang terlalu penting ya, nggak ada yang terlalu penting. Ada beberapa dari Eropa dan lain-lain, tapi seperti biasa nggak terlalu ngaruh. Ya, jadi kita nggak akan terlalu bahas ya. Nah yang penting itu nanti besok subuh ya, besok subuh gitu ya, atau tepatnya jam 12 malam dan jam berapa nih? Jam 1 kurang 20 ya akan ada keluar data US yang penting di sini ya. Yang pertama adalah short term energy outlook. Ini kita bahas sekarang karena nanti subuh akan keluarnya ya. Yang pertama ini harapan kita adalah ini untuk apa nih? Oh ini untuk energi berarti nggak ada forecastnya ya. Ya berarti terus kita lihat waktu lagi keluarnya. Nah, selanjutnya ini ada The Fed Chair Powell Speaks. Nah, ini otomatis kita juga nggak ada forecast. Ini bentuknya lebih ke speech. Nah, harapan kita tentunya adalah jangan sampai keluar kata-kata yang hawkish. Gitu, ya. Nah, itu nanti subuh. Lalu kita lihat ke siangnya. Ada beberapa data US tapi nggak terlalu penting. Nah, nanti malamnya jam setengah 11 akan keluar juga crude oil inventories ya seperti biasa. Dan ya itu dia kurang lebih. Jadi besok akan ada 3 crude oil inventories, lalu akan keluar the Fed Chair Powell Speaks, dan juga akan ada short term energy outlook. Nah yang paling penting apa menurut gue ini ya. Nanti jam 1 kurang 20 ya subuh. Ini kita harus lihat kalau mau nonton bisa mungkin di Bloomberg atau di mana lah ya. Lu bisa lihat sendiri si speechnya. Dimana ya harapan kita bahasanya akan dovish ya. Semoga saja mereka bilang ya inflasi mulai terkontrol ya dan mungkin peningkatan interest rate akan dikurangi begitu. Nah kalau seperti itu kemungkinan besar akan membuat indeks dolar turun karena kemarin kalau kita lihat dia meningkat ke 103. Ini kacau ya, dia tembus MA50 sih. Sorry bukan tembus MA50 tapi tembus struktur ya. Dan sekarang lagi retest 50 seingat gua. Nanti kita bahas tanya di belakang. Oke, nah sebelum kita masuk ke chartingnya, kita akan bahas dulu mengenai analisa ya. Nah, analisa ini ngomongin suatu trend line yang terbentuk ya ini sekitar mungkin 22.600 kali ya, 20.600 sampai 800 lah ya. Nah, kemarin Bitcoin retest ya. Dan sebenarnya kalau sampai ini benar-benar breakdown ya dari trend line ini gue setuju sih. Kemungkinan besar kita bisa mengunjungi lagi daerah 21.000 sampai 21.800-an lah mungkin ya. Dimana kita tahu di daerah situ juga mulai ada bull support band. Ya, bull support band itu tepatnya di 20.600 mungkin atau 500 sekarang ya. Jadi probability untuk dia retest ke daerah sini ya gue lumayan setuju begitu ya. Dan selain itu juga ya, selain dari bull support band, kita bisa lihat juga di sini memang ada satu daerah demand yang kemarin ya. Ini daerah demand yang kemarin yang dia berhasil loncat lagi ke atas. Nah, jadi bisa dibilang ini harapan gua ini bisa kembali menjadi daerah support dan dia bisa bersama-sama dengan bull support band membantu Bitcoin lanjut lagi ke atas gitu ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa Twitternya, quite simple ya, dan juga berhubungan juga ada confluence juga dengan bull support band. Selanjutnya kita akan geser ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di daily-nya dia tembus MA20. Itu sangat disayangkan sekali. Tapi ya ternyata begitulah. Ini akhirnya lebih menjadi ke daerah supply sepertinya. Harapan gua tuh kemarin dia sideways lama di sini, kejemput 20 lalu mantul gitu ya. Karena sering kali terjadi seperti itu. Nah, tapi ternyata gagal ya. Nah, mungkin PR untuk short termnya yang gue berharap sebenarnya bisa reclaim lagi sih ya. Dia bisa reclaim lagi dan pelan-pelan mantul lagi di 20. Jadi reclaim, mantul lagi di 20 dan lanjut ke 25.000. Nah, tapi dengan skenario yang kayak gini, ini juga cukup memungkinkan setelah apalagi 20-nya gagal menahan, dia lanjut lagi jebol ke bawah dan mulai ke daerah sini lagi ya. Ke daerah demand yang terbentuk dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Januari kemarin. Nah, di waktu bersamaan daerah demand kemarin ini ya bisa menjadi support dan juga kalau secara bull support bandnya di weekly ya, kita bisa lihat itu juga merupakan tempat yang sama dengan bull support band ya. Kita cek di sini. Nah, kita bisa di sini di daerah yang kurang lebih sama 20.500-an. Nah, jadi bisa dibilang itu adalah confluence. Dan sekali lagi harapan kita ya atau harapan gua lah ya, bukan kita lah. Harapan gua itu dia bisa ya bertahan di sini ya. Nggak apa-apa sideways dulu, tapi yang penting jangan sampai dia jebol lagi. Kalau dia jebol ke bawah seperti ini, nah kemungkinan besar akan lower low ya. Jadi kalau sekali lagi weekly close dari Bitcoin tembus dari 19.127 ya alias jeprot gitu ke sini ya dan close, itu kemungkinan besar kita akan lanjut membuat lower low. Tapi kalau dia bisa bertahan di sini ya, sideways dulu nggak apa-apa ya. Nah, terus lanjut lagi ke atas. Nah, ini dia kemungkinan kita bull market lanjut ya. Tinggal PR besarnya adalah MA50 dan 200 saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk Bitcoin ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat ya gila juga dia ya. Dalam 3 hari terakhir ini kekuatannya lumayan besar ya. Bisa dibilang ini terjadi memang karena data dari US juga ya. Cenderung beberapa bagus sekali untuk indeks dolar. Dan akhirnya dalam beberapa hari ini dia peningkatannya cukup ekstrim. Tapi untungnya sekarang masih ke-reject oleh MA50 dan juga bull support band. Lebih tepatnya bagian upper bandnya ya. Nah, tentunya kalian sudah tahu lah harapan gua apa ya. Harapan gua adalah ini rejectionnya bisa benar-benar berhasil dan mulai daily close lagi di bawah dari 103,13 ya. Jadi overall seperti itu untuk indeks dolar dan juga untuk lebih ke makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke segmen buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa DCWT dan semua konten TC ini bukanlah financial advice, tapi tujuannya adalah untuk edukasi. Selain itu juga bagaimana cara untuk mendukung TCI ya, ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat sayangnya posisi long kita yang kemarin terbentuk karena retest 1, retest 2 pada tanggal 5 dan 6 Februari kemarin, sayangnya kena cut loss. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat minusnya tipis lah ya. Nah, ini untuk posisi long kemarin. Nah, karena kita tembus MA20 dan tentunya daily close di bawah dari 20, kita sekarang ada resisten baru. Nah, resisten barunya ini adalah di MA20 yang sekarang ada di angka 22.961 ya.
Jadi pada hari ini apabila terjadi retest pertama seperti ini ya, terjadi retest pertama di sini, lalu daily close masih tetap di bawah dari MA20, besok kita bisa pertimbangkan untuk limit order posisi short ya. Kita limit order posisi short, apabila dia kena lagi retest kedua, maka kita dapat posisi short di MA20 dengan target TP di 22.629 ya. Jadi itu setup untuk posisi short yang pertama. Nah, tetapi apabila ternyata pada hari ini dia lanjut lagi turun dan daily close di bawah dari 22.629, kita bisa pertimbangkan posisi shortnya di sini. Retest 1, retest 2 ya. Lalu posisi shortnya target TP-nya bisa di bawah ini 21.559 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Bitcoin. Untuk posisi spotnya, buy limit pertama kena kemarin ya, berarti ya buy limit pertama kena di MA20 dan buy limit kedua ya di 22.629 juga kena. Sekarang tinggal buy limit ketiga yang masih jauh di 21.559. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum dia secara harga ya, atau lebih tepat secara daily close dulu. Secara daily close kita bisa lihat bahwa dia jebol dan daily close-nya di bawah dari 1623. Tapi di waktu bersamaan kita bisa lihat MA20 cukup menahan harga dan bahkan sekarang kita bisa lihat dia galau nih ya. Dia meningkat lagi ke atas. Nah, otomatis ini adalah retest pertama di 1623 juga. Jadi kita lihat nih, apakah besok pagi jam 7 dia daily close-nya di atas atau di bawah dari struktur 1623. Andaikan dia daily close di bawah dari struktur 1623, maka kita bisa pending order atau limit short di 1623. Terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short ya. Target TP-nya adalah di 1567. Nah, tetapi andaikan ternyata besok dia berhasil daily close di atas dari struktur ini, kita bisa pertimbangkan untuk setup posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya. Nah, target TP-nya jelas yaitu di 1660 ya. Jadi overall seperti itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya buy limit pertama sudah kena ya, buy limit kedua 20-nya udah terlalu dekat ya, jadi gua satu ini sama buy limit pertama, jadi buy limit keduanya di 1567 ya, dan buy limit ketiga di 1519 ya. Jadi overall seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan untuk Cardano kita bisa lihat kemarin terjadi retest pertama di MA200 setelah pada tanggal 5 Februari kemarin dia jebol dan daily close di bawah dari MA200 ya. Maka pada hari ini buat lo yang sudah nunggu-nunggu posisi short, lo bisa pertimbangkan untuk limit posisi short atau pending posisi short di MA200 yang sekarang ada di angka 0,3919 ya. Nah, kalau terjadi retest lagi pada hari ini untuk yang kedua kali, maka ini konfirmasi. Dan untuk target TP-nya adalah MA20 buat yang lebih buat yang lebih konservatif, dan yang buat lebih agresif bisa pertimbangkan target TP-nya di 37 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya, hari ini adalah retest pertama di 20. Kemarin enggak, nyaris tapi enggak kena ya. Nah, jadi kita lihat nih ya, kita lihat apakah besok akan terjadi retest kedua atau enggak ya. Ya harapan gue sih kayak gini, ini the best case scenario ya. Dia ke sini ya, buka posisi short, dia turun ke bawah sini, kena target TP, mantul lagi ya, retest 1, retest 2. Nah, itu the best case scenario-nya ya. Nah, target TP-nya tapi nggak bisa di MA200, terlalu dekat kalau kita buka posisi long di sini ke target 200 by that time, karena 20-nya terus naik ya. Jadi mungkin lebih enak kalau kita target TP-nya bisa di 41 sen, atau arguably juga boleh di struktur baru yaitu di sini, di 40 sen atau di 0,4038. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi futures di Cardano. Untuk posisi spotnya buy limit pertama kena, buy limit kedua kena, tinggal ketiga yaitu di 37 sen. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat dia terjadi retest pertama di struktur 330 kemarin ya, di mana dia jebol pada tanggal 5 Februari kemarin. Jadi kemarin lusa dia jebol tanggal 5 dan tanggal 6 dia terjadi retest pertama. Nah, otomatis buat lo yang sudah nunggu-nunggu posisi short, sekarang sudah bisa pending order atau limit posisi short di 330,2 ya. Terjadi retest lagi, ini konfirmasi, kita buka posisi short dengan target TP di MA20 yang sekarang ada di 312,6 ya. Jadi itu untuk posisi short.
Nah, untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 330,2 ya. Jadi itu setup posisi setup posisi futures untuk BNB ya. Nah, untuk posisi spotnya otomatis belum ada perubahan yang signifikan ya. Buy limit pertama masih di EMA 20. Buy limit kedua di 301,7 dan buy limit ketiga di 296,8 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP, dan untuk XRP kita bisa lihat pada tanggal 6 Februari kemarin dia jebol dan daily close di bawah dari MA 200 ya. Nah, maka karena dari itu kita bisa lihat ini sudah mulai terjadi retest pertama di EMA 200 sebagai suatu resisten ya. Kita lihat besok. Apabila XRP besok daily close masih di bawah dari EMA 200, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short yaitu di EMA 200 yang sekarang ada di 0,3950 ya. Apabila daily close di bawah pada jam 7 pagi besok dan besok retest lagi ke 200, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP-nya adalah di 38 sen. Lebih tepatnya 0,3873 ya. Jadi itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 200 ya. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya kita bisa lihat MA 200 sudah tembus. Ini buy limit pertama, buy limit kedua masih belum kena yaitu di 0,3873. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue akan mengingatkan selalu yang pertama yang paling penting, lebih penting daripada TA, lebih penting daripada fundamental, yaitu adalah jangan pakai uang panas. Itu adalah golden rule-nya ya. Setelah dari itu kalau lo mulai trading futures ya atau derivatif lain, pastikan kalian jangan sampai over leverage, jangan sampai posisi spot kalian yang sudah capek-capek dibentuk ya untuk jangka panjang malah rusak karena ingin trading, ingin cuan jangka pendek ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan overall gue ingatkan sekali lagi ya, pada hari ini sih sebenarnya nggak ada yang terlalu penting yang hari ini ya. Tapi nanti subuh ya, jam 12 dan jam 1:20 akan keluar data penting dari US. Terutama ini, Fed Chair Powell, si Jerome Powell ya. Dia akan ada speech. Nah, speech ini harapan kita tentunya adalah dia mulai dovish ya. Kalau dia sampai benar-benar dovish, ini kemungkinan besar akan membuat indeks dolar kembali lagi melemah ya. Jadi overall seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.